Kenapa di dalam BAP tahun 2016 sampai diputus pengadilan disebutkan pelakunya 11, 2 DPO tersebut bahkan diuraikan perbuatannya yang membuka celana korban, memerkosa dan sebagainya, diuraikan begitu rapi. Tapi kenapa di BAP 2024 tiba-tiba 7 pelaku ini menyatakan 2 itu fiktif? Berarti semua uraian perbuatan pidana yang ada dalam persidangan tahun 2017 menjadi gugur. Yang kedua, kenapa PG tersangka? 5 pelaku dari tindak pidana ini menyatakan di BAP tahun 2024 PG bukan pelaku. Hanya 1 dari terpidana menyatakan PG pelaku. Ya harusnya kan suara terbanyak. Jadi kalau memang target penyidik itu hanya untuk membuktikan PG bersalah, maka misteri sebenarnya apa di balik peristiwa ini? Apakah ada orang penting terlibat? Kenapa BAP-nya begitu rapi dulu, tiba-tiba semua BAP itu sebagian besar dinyatakan fiktif? Maka itu tidak bisa lagi diselesaikan dengan jalur penyidikan normal. Karena kalau hanya pro justisia, nanti penyidik hanya mengatakan sudah ditemukan 2 alat bukti, selesai. Tidak akan dibongkar lagi peristiwa sebenarnya. Maka saran kami adalah satu-satunya yang punya kemampuan membongkar ini hanya Pak Jokowi, yaitu dengan membentuk tim pencari fakta dari para profesor hukum pidana dari universitas. Tim pencari fakta ini dikasih dulu bekerja, penyidikan atas PG sekarang ini ditunda dulu, tidak dihentikan ya, ditunda dulu. Setelah tim pencari fakta ini menemukan, barulah hasilnya dikasih kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan di persidangan. Hanya itu. Oke? Dan yang juga 8 terpidana ini benar-benar harus diperiksa secara pendekatan kemanusiaan oleh tim pencari fakta ini. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap mereka? Kenapa BAP yang dulu itu begitu rapi? Kenapa mereka juga mengatakan waktu rekonstruksi pun mereka digantikan oleh oknum polisi tahun 2017, ya kan? Ya. 2016. Ya, rekonstruksi pun mereka tidak digantikan oleh oknum polisi. Jadi ini benar-benar misteri yang tidak bisa dibongkar dengan penyidikan terhadap PG sekarang ini. Kasus ini tidak akan terbongkar kalau hanya menargetkan PG untuk dinyatakan dibawa ke pengadilan seperti sekarang ini. Masyarakat akan kecewa karena begitu PG divonis nanti kasusnya akan dihentikan, kasus menguap sudah selesai. Masyarakat mengharapkan agar kasus ini dibongkar tuntas dan itu tidak bisa lagi dengan penyidikan. Perlu tim pencari fakta bentukan Pak Jokowi, baru mereka bekerja, baru dikasih datanya, temuannya dikasih kepada tim penyidik, baru lanjut penyidikan. Kami tidak minta penyidikan berhenti, justru dilanjutkan, tapi lengkapi dulu data sebenarnya. Yang kedua, tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa timnya Vina sudah mulai membelok itu fitnah besar. Karena begitu Peggy dinyatakan sebagai tersangka dan ditangkap, saya Hotman lah yang menyatakan agar Peggy itu memakai pengacara top nasional ex Prabowo yaitu Yusril dan Otto Hasibuan agar benar-benar fakta sebenarnya ditemukan. Jadi saya tidak pernah minta kasus ini berbelok-belok, ya. Ada yang mengkaitkannya ke narkoba lah segala macam lah, itu nggak ada kaitan sama itu. Banyak pelaku-pelaku TikTok yang sakit jiwa, banyak pelaku TikTok dari Instagram yang sakit jiwa, yang mukanya aneh-aneh, ya, mukanya aneh-aneh, tuduhannya ada suaranya juga kayak nenek lampir, ya. Halo nenek-nenek lampir yang sakit jiwa bikin TikTok, ya. Pansos lu nggak malu sama dirimu lo, nggak tahu apa-apa kayak penjual ikan goreng lo. Mungkin dari tim Hotman sendiri membuat tim khusus dan bikin tim gabungan sendiri, kenapa nggak bisa? Itu hanya yang berwenang itu hanya presiden, hanya yang berkuasa. Kami nggak bisa berkuasa. Kami tidak berwenang untuk memanggil saksi. Kami tidak berwenang untuk yang bisa itu adalah
Ini semua terpidana dipanggil, dibawa dari penjara, ditempatkan di kamar khusus dulu, dikasih makan yang enak, dikasih martabak, dikasih semua, baru kemudian pelan-pelan ditanyain oleh tim pencari fakta. Dan itu yang berwenang itu hanya Jokowi, kami tidak berwenang. Bang, berarti bisa dikatakan ada kejanggalan sendiri atau bukan ada, udah nyata-nyata kejanggalan. Ini kejanggalannya parah banget di BAP. Enggak, di BAP tahun 2016 dua pelaku DPO itu justru yang mengatakan dia yang membuka celana korban, memerkosa, memukul, membawa kemana, ke flyover. Itu ada BAP seperti itu, mana mungkin itu karangan. Tapi kenapa tiba-tiba dikatakan bahwa dia itu fiktif? Berarti apa? Jadi yang memerkosa itu hantu, yang membawa ke flyover itu hantu. Berarti ini ada di mana rekayasanya ini? Artinya apa? Pasti ada yang salah. Sudah pasti ada yang salah. Dan itu tidak bisa ditemukan siapa pelaku rekayasa ini kalau hanya dengan menghukum Peggy. Ya, karena target penyidik sekarang kan hanya Peggy. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Nggak diselidiki lagi. Dan itu yang bisa yang punya kemampuan itu hanya Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta. Tapi abang dari terpidana yang ada di dalam sel mengatakan dia tidak mengenal Peggy, Bang. Ya, makanya di dalam BAP 2024 5 terpidana menyatakan bukan Peggy pelakunya, 1 menyatakan iya. Ya kalau 5 menyatakan bukan Peggy pelakunya, kenapa Peggy tersangka? Kan 5 lawan 1. Jadi bertolak belakangnya itu banyak banget. Dan itu sudah nggak fokus lagi di penyidik. Sekarang ini kan targetnya Peggy bersalah, udah, agar masyarakat puas. Tapi masyarakat nggak puas, malah makin kecewa. Itu loh. Jadi kalau ini nggak dibongkar ke akar-akarnya, maka wibawa hukum kita itu hancur lebur sudah. Bang, terkait Pak Jokowi juga atau gimana? Ini Bang? dengan sudah masuk nih banyak. Nggak usah saya surat ya, Instagram gue itu sampai kemana-mana, ke mendunia. Bang, terkait kesaksian Suroto yang katanya dia menemukan almarhum Vina dia menemukan almarhum Vina saat kejadian saat masih hidup, itu kebenarannya seperti apa sih, Bang? Itu sih nggak relevan lagi. Kalau kesaksian Suroto itu kan tidak menceritakan siapa pelakunya, hanya kejadian sesudah itu nggak begitu penting. Hanya menemukan doang, tidak menatakan siapa pelakunya, itu nggak begitu penting. Namun untuk kesaksian Mel-Mel sama Aep bagaimana, Bang? Banyak nggak yang tahu itu hantu mana, nggak tahu Mel-Mel mana itu. Nggak tahu, belum tahu sampai berarti sekarang. bisa kena pidana dong kalau orangnya ditemukan. Ya? Tidak benar bisa dipidana. Terkait dengan intimidasi para pelaku yang digiring seolah sebagai pelaku. Justru itulah tim pencari fakta. Jadi tim pencari fakta, tolong Pak Jokowi membawa 7 terpidana, 8 terpidana ini, bawalah ke hotel bintang 2 atau apa, dinyamankan dulu di sana, barulah diperiksa pelan-pelan. Ya, mereka ini kan hanya buru-buru bangunan, ya. Makanya saya agak bingung di sini, hanya buru-buru bangunan, ya. Kalau dikaitkan kepada orang besar, banyak hal yang tidak masuk di akal gitu. Ya, mereka mana ngerti rekonstruksi, mereka mana ngerti apa, disuruh begitu ya takut. Jadi amankan dulu mereka. Saya melihat peranan LPSK kurang di sini. LPSK itu kurang berperan, terlalu formalitas. Ini harus benar-benar sentuhan tangan dari pimpinan negara membongkar ini dengan melibatkan para profesor. Jangan lagi jalur birokrasi seperti LPSK, itu nggak ada guna. Ya. Terkait dengan yang ramai sekarang di media sosial bahwa Peggy Setiawan itu dikaitkan dengan kata anaknya dari mantan bupati. Kami no comment soal itu, ya, kami no comment. Justru disitulah tugas dari tim pencari fakta. Jadi sehubungan dengan tuduhan bahwa ada anak pejabat, ada tim pencari fakta itulah. Ya karena sekarang ini nggak ada penyidikan ke arah sana, makanya hanya tim pencari fakta yang nanti berani membongkar itu. Apabila sudah dapat mandat dari presiden. Soal dengan dari Bapak korban sendiri, Bapaknya Eki Rudiana. Oke, Pak Rudiana itu saya mau ngomong. Saya kecewa sama Pak Rudiana. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum, saya posting di medsos. Saya hubungi dia melalui WA. Ayo kita berdiskusi. Ini kan anakmu. Penderitaan klien kita sama. Nggak ditanggapin. Tiba-tiba 3 atau 4 hari lalu ada oknum polisi ngaku utusan dari Rudiana, katanya Pak Rudiana mau menunjuk tim Hotman 911 sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan,
bahwa menurut Pak Rudiana pelakunya adalah Peggy. Berarti seolah-olah Rudiana ini memang ditargetkan untuk mengakui Peggy sebagai pelaku, dan kami menolak sebagai kuasa hukumnya, karena kalau memang seorang ayah yang anaknya meninggal begitu ditemukan Peggy, harusnya dia lebih semangat dong, ya kan? Tapi ternyata malah apatis. Sampai sekarang pun nggak berani tampil di depan umum. Ada apa dengan bapaknya Eki, almarhum Eki, yaitu Pak Rudiana? Kami tolak sebagai kuasa hukumnya. Ya guys, terima kasih ya. Bang Oto juga akan bicara, kemarin ada yang warga datang. Iya, itu Oto, saya mengusulkan kepada Oto dan Yusril agar ikut. Namun saya sudah mengatakan, pengacara itu kan swasta, tidak punya kewenangan untuk memanggil dari penjara, untuk membujuk agar ini terbongkar. Nggak punya kewenangan. Harus ada dari presiden, koordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, sama Kementerian Hukum dan HAM, sama lembaga permasyarakatan. Orang ini ditempatkan di mana, baru kemudian diperiksa pelan-pelan. Kalau hanya pengacara nggak bisa, nggak cukup. Harus ada mandat dari presiden, tim pencari fakta, agar semua lembaga terkait tunduk memenuhi permintaannya apa. 7 terpidana keluarkan dulu dari tahanan, mau diperiksa, kasih. Kalau pengacara mana mungkin. Yang jadi rame, yang jadi sorotan adalah di mana mantan-mantan tertinggi dong datang bareng-bareng ke Mabes Polri. Ya itulah, ini makanya ini tidak mungkin lagi terbongkar kalau hanya dengan mengadili Peggy. Tidak mungkin, karena paling Peggy dinyatakan bersalah. Bahkan ada kemungkinan Peggy dinyatakan tidak bersalah, karena 5 menyatakan dia bukan pelaku. 5 terpidana mengatakan dia bukan pelaku, hanya 1 mengatakan dia pelaku. 5 lawan 1 loh. Kalau Anda hakim, Anda percaya yang mana? 5 atau 1? Banyak. Tapi kalau pernah ngasih tawaran tutup mulut ini sama salah satu pihak. Apa? Ditawarin Tutup mulut bungkam. sama salah satu pihak. Maksudnya? Pernah ditawarin Diintimidasi gitu bang. Orang yang menuduh saya ditawari tutup mulut, mulutmu yang nggak saya tutup. Nggak mungkin. Hotman itu tidak bisa ditutup mulut dengan uang. Gue udah kaya, okay? Nggak ada kaitannya dengan Teddy Minahasa, ya, nggak ada hubungan apapun. Begitu Peggy tertangkap, yang meminta agar kasus ini dibongkar agar terbuka adalah saya, yang minta Oto sama Yusril jadi kuasa hukumnya. Malah aku yang minta, ya. Jadi kalau Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.